Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Hari ini kami mengadakan kampanye sehari, kampanye stop pernikahan usia anak dan juga pembatasan game online Kamis 3 Desember 2020. Dan hari ini juga kegiatan Forum Anak Kota Tanjung Pinang perdana kampanye sehari. Dan itu tidak hanya sekedar podcast saja, Forum Anak Kota Tanjung Pinang juga melakukan berbagai macam sosialisasi seperti sosialisasi melalui RRRI, kemudian ada sosialisasi di jalanan menggunakan mobil perlindungan anak, dan juga nanti di acara puncaknya kita akan mendengarkan peresmian rumah Forum Anak Kota Tanjung Pinang, peresmian rumah singgah Anak Kota Tanjung Pinang di Kelurahan Kampung Bugis, Kampung Tanjung Lanjut. Nah, hari ini kami telah hadir bersama kita dua narasumber hebat kita. Sebelumnya, kata orang Melayu, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan kenalkan diri saya melalui pantun. Jalan-jalan ke Pangkil, singgah sebentar membeli benang. Perkenalkan, saya Muhammad Aidil, fasilitator Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Nah, tadi saya sudah menyinggung dua narasumber hebat saya. Ada adik kita, mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Oke, baik kak. Nunggu ya? Iya. Pantunnya? Iya. Saya pantun tadi. Oke. Apa ya? Makan durian di Pulau Bintan, tak lupa mencari kerang. Perkenalkan, saya Muhammad Aidil Rizwan, perwakilan dari Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Oke. Nah, Aidil Rizwan, nama kita sama ya, mirip-miripan. Iya, Cuman hanya beda Rizwannya. Saya tak ada Rizwannya. Untung orang tua saya cantumin Rizwan di belakang. Kalau tidak, nama mirip tapi muka beda ya. Mungkin agak lebih dewasa, abang sedikit ya. Siap. Oke, ternyata Muhammad Aidil banyak juga namanya ya. Iya. Oke, mungkin itu dulu dari Aidil. Di samping Aidil sudah ada abang kita. Mungkin saya juga mau tahu juga nih, abang kita dari mana dan siapa namanya. Mudah-mudahan tidak kembar juga ya. Iya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari abang Aidil kita tadi sudah memperkenalkan diri dengan pantun, dan ada Aidil kita tadi sudah juga. Saya juga gak mau kalah nih. Saya mau pantun juga. Tadi yang abang Aidil dari Tanjung Pinang, yang ada Aidil dari Bintan, saya balik pula ke Tanjung Pinang. Pergi ke Tanjung Pinang makan soto, sotonya enak buatan Mak Inang. Perkenalkan diri saya Panji Rianto, konselor Puspaga dari Kota Tanjung Pinang. Oke, luar biasa narasumber kita ini. Saya berpantun pun tidak mau kalah juga berpantun ya, karena itulah mungkin ciri khas daerah kita ya. Betul. Kota Tanjung Pinang, negeri pantun Dan Kota Gurindam. Gurindam. Betul. Oke, saya menarik nih mendengar teman-teman menggunakan pantun. Tadi Aidil dari Forum Anak Kota Tanjung Pinang ya, dan juga abang kita Dari konselor Puspaga Kota Tanjung Pinang. Betul. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih dalam, kita podcast hari ini membahas tentang stop pernikahan usia anak, karena kita melihat bahwa Forum Anak bahwa daerah Kota Tanjung Pinang ini di masa pandemi itu pernikahan usia anak itu meningkat. Nah, mungkin untuk membahas lebih dalam, saya sebelum ke sana, kita mau dengar dulu nih. Saya mau tahu dulu nih dari Aidil dulu. Aidil sekarang usia berapa nih? 17 tahun. 17 tahun. Iya. Oh, sekarang sekolah di mana? Saat ini saya bersekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, Jurusan jurusan IPA, kelas kelas 11. Kelas 11. Oh, setahun lagi udah selesai dong sekolahnya ya. Aduh, iya. Kemudian Aidil di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, ada ikut organisasi atau gimana? Wis. Iya bang, ada itu. Alhamdulillah, saya telah mengikuti organisasi di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, yaitu PIKR, PASUS, dan OSIS. Dan alhamdulillah, untuk PIKR saya sebagai ketua dengan masa bakti 2020-2021, dan di OSIS saya sebagai wakil ketua 1
dengan masa bakti 2020-2021. Nah, luar biasa di kita nih. Itu baru di lingkungan sekolah, di dalam sekolah ya. Luar biasa, banyak ada Pick R tadi, kemudian ada OSIS juga ya, baru-baru juga, jabatannya juga luar biasa nih adik kita nih. Itu gimana Dil, membagi waktunya tuh seperti apa? Kalau dari saya, sebelumnya itu harus bisa manage dan menata terlebih dahulu sebelum waktu itu mendekati. Jadi apapun kegiatannya nggak terlalu bentrok. Berarti bisa dikondisikan. Berarti kita harus memanage waktu ya. Ya itu. Apa sebenarnya tujuan Aidil aktif di organisasi? Mungkin ada sesuatu mungkin? Kalau itu saya ingin membiasakan diri akan mengatur deadline saya serta membiasakan diri bila mana saya menjadi pemimpin di masa depan nantinya. Amin. Karena kita tahu bahwa anak ini adalah generasi muda ya, generasi bangsa. Kita tahu Aidil. Di sisi lain mungkin ada untuk menghilangkan apa gitu atau seperti apa? Mungkin saya mau ikut organisasi nih, aktif agar tidak kayak menjauhi pergaulan bebas lah. Nah, itu juga agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, terus agar bisa mencari relasi dan pengalaman serta wawasan yang luas. Karena kan itu. kita sebagai generasi muda nggak hanya belajar dari sekolah aja, tapi dari lingkungan sekitar dan apapun yang kita lakukan. Oke, nih teman-teman mungkin khususnya anak-anak Kota Tanjung Pinang nih mungkin bisa melihat nih adik kita salah satu perwakilan dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, dan juga kebetulan beliau perwakilan dari Forum Anak Kota Tanjung Pinang hari ini datang untuk bercerita nih sama kita terkait stop pernikahan usia anak. Walaupun kita belum membahasnya, ini baru kulitnya nih. Betul. Bahwa Aidil ini luar biasa aktifnya ya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Oke, mungkin Aidil itu dulu nih. Tapi sebelum ke Bang Panji, mungkin biar lebih enak dilihat teman-teman nanti di sana, mungkin kita bisa membuka masker ya. Buka masker dulu, oke. Biar terlihat siapa ini sebenarnya di balik maskernya. Jadi mereka ini Aidil Rizwan, Muhammad Aidil ada dua ini. Nggak tahu ini kembar apa tidak sebenarnya. Siapa tahu adik kakak kan. Betul. Oke, tadi Aidil, sekarang saya mau ke Bang Panji nih. Nah tadi Bang Panji sudah memperkenalkan diri lewat pantun juga. Tak mau ngalah, saya berpantun, Aidil berpantun, Bang Panji juga berpantun. Tadi Bang Panji menyinggung terkait Puspaga. Sebenarnya Puspaga ini ada naungannya enggak sih sebenarnya atau kantor sendiri? Baik. Oke, untuk Puspaga sendiri itu didirikan di Kota Tanjung Pinang itu di bulan Oktober 2018. Itu Puspaga sendiri di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjung Pinang. Di dalam Puspaga sendiri itu ada 2 konselor dan 1 administrasi. Berarti ada 2 bidang ya, ada beberapa bidang ya, tupoksinya masing-masing ya. Ada konselor, ada bagian administrasi. Nah, Bang Panji sendiri konselor ya? Iya, saya sendiri konselor. Konselor. Sebenarnya Puspaga ini secara nasional apakah namanya Puspaga semua atau di Tanjung Pinang ada nama khusus? Oke, baik. Kalau di nasionalnya di setiap Puspaga itu di masing-masing daerah ada namanya masing-masing. Salah satunya misalnya di Puspaga Provinsi Kepri sendiri itu Puspaga Gurindang. Kalau di Tanjung Pinang sendiri Puspaga Gelige. Apa sih nama Gelige itu? Pasti bertanya-tanya juga nih. Pasti bertanya tuh. Apa balsam ya Gelige? Rupanya bahasa Gelige ini diambil dari bahasa Melayu juga yang artinya itu ligat. Ligat. Pandai, pintar. Pandai. Ligat. Cepat. Berarti kalau kita kaitkan dengan tujuan Puspaga, saya belum tahu nih tujuan Puspaga sebenarnya apa nih? Puspaga itu dia tuh kependekan. Kependekan dari Pusat Pembelajaran Keluarga yang dimana Puspaga itu tempat edukasi, sosialisasi. Kalau orang tua mau bercerita masalah-masalah apapun,
baik orang tua juga anak juga bisa bercerita itu mengenai masalah keluarganya. Itu bisa disampaikan di Puspaga. Kepanjangan dari Puspaga itu Pusat Pembelajaran Keluarga. Oke, tadi jadi jadi seluruh keluarga di Tanjung Pinang boleh mampir ke Puspaga untuk bahasanya itu apa ya, kalau sekarang itu curhat lah. Oh, Curhat yang di sini ya pasti privasi, terlindungi dan gratis. Oh, tadi saya mau singgung juga nih, ini berbayar apa tidak? Gratis. Gratis ya? Dari hari Senin sampai hari Jumat. Oh, Senin sampai hari Jumat. Mungkin tadi disinggung kita mampir, atau mungkin ada yang bisa dihubungi gitu, hotline-nya atau seperti apa? Boleh. Ada hotline-nya nanti di sesi terakhir atau di sesi podcast terakhir itu nanti dicantumkan aja nomor dari Puspaga yang bisa dihubungi. Siap. Juga kami juga bisa untuk penjangkauan, misalnya nih dari klien kita ada masalah tapi nggak bisa nih untuk datang ke Puspaga. Puspaga itu alamatnya di Dinas Pemberdayaan Kota Tanjung Pinang di Batu Limah depan Polres. Oh, depan Polres. Misalnya nggak bisa datang, kami bisa nih menjemput atau kami aja yang datang ke sana bisa. Oh, menjemput. Luar biasa Bang Panji. Kita ini sebenarnya baru perkenalan nih. Bang Panji sudah sedikit mengulik pembahasan kita, tapi menarik terkait ada Puspaga ya. Puspaga dan juga ada Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Kalau di Kota Tanjung Pinang tadi Puspaga Gelige. Cepat, pintar, cerdas juga ya. Iya. Itu sebenarnya siapa yang kasih nama itu? Itu dulu Bapak Ahmad Yani, kepala dinas. Kepala dinas dulu ya. Iya, betul. Sekarang kepala dinasnya Ibu Raja Khairani. Oh, Bu Raja Khairani. Iya, Perempuan. Yang cantik itu. Cantik. Luar biasa. Oke. Tadi Bang Panji menyinggung soal curhat. Nah, kalau Aidil sendiri nih, saya mau kembali ke Aidil nih. Curhat Aidil sendiri pernah nggak sih curhat terkait mungkin permasalahan anak mungkin di SMA? Kalau kita lihat nih Aidil luar biasa nih, aktif ya. Untuk organisasinya luar biasa. Luar biasa nih. Ada PIKR tadi, ada OSIS juga mungkin baru jabat ya. Iya. Nah, mungkin pernah curhat-curhat tentang permasalahan anak mungkin atau pernah melihat? Kalau curhat sih saya pendam, tapi saya kayak bermuhasabah diri, Bang. Oh, ini berarti dari Aidil sendiri gitu. Iya. Oh, Karena saya belum dapat teman yang benar-benar bisa memungkinkan untuk menjaga kerahasiaan curhat saya. Mungkin itu Aidil sendiri tadi, tapi kalau misalnya ada teman-temannya yang curhat terkait teman-teman, mungkin karena teman-teman di sekolah ada yang tahu kalau saya sebagai forum anak. Nah, jadi dikira dia forum anak adalah pusat kayak permasalahan anak, dia bisa curhat di situ. Jadi ada beberapa teman yang curhat ke saya. Oh, berarti dia udah tahu latar belakang Aidil ya. Aidil di Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Oh, ini sepertinya bisa untuk curhat tentang anak gitu ya. Ada juga ya namanya konselor sebaya, Bang Aidil. Oh, konselor sebaya. Berarti sebaya itu sesama. Betul. Itu berarti sebenarnya Aidil ini selain aktif di di sekolahnya, juga di luar juga itu sangat berguna sebenarnya untuk di sekolah. Karena Aidil nih rupanya dari Forum Anak Kota Tanjung Pinang nih. Saya mau curhat tentang, mungkin saya mau tahu nih curhatnya apa aja gitu. Mungkin ada soal galau mungkin atau seperti apa, atau mungkin ada pernah temannya curhat tentang pernikahan usia anak. Kalau pernikahan usia anak ada, tapi nggak terlalu detail. Ya. Cuman ada juga yang maaf. Kayak permasalahan keluarga, kayak ekonomi ada sempat. Terus sama dingin. AC-nya pas di daerah sini, Bang. Iya. Bawa minum dulu. Saya pun kedinginan juga nih Bang Panji. Iya. Saya pakai lengan pendek, Bang Panji lengan panjang kedinginan juga nggak? Enggak. Oke, gimana itu Dil? Kok berarti ada juga ya teman Aidil yang terus curhat. Sama itu kayak anak jalanan itu curhatnya itu kayak sama kayak terus prihatin. Itu gimana sih cara mengatasi anak jalanan? Apakah mereka tetap mendapatkan pendidikannya? Terus bagaimana tentang perekonomian keluarganya? Nah, jadi kami curhat di situ, Bang. Masalah anak jalanan. Oke.
Jadi saya sudah mendapat sedikit nih gambaran dari narasumber hebat kita. Tadi ada adik kita, Aidi Rizwan, yang luar biasa aktif nih di salah satu organisasi di luar maupun di dalam. Walaupun usianya sangat muda dan juga kelas 11 tadi ya. Dan juga ada Bang Panji juga, nggak kalah hebat juga. Beliau memiliki ilmu untuk tempat curhatnya anak dan keluarga ya. Betul. Di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjung Pinang, Puspa Gagaliga. Oke, baik. Tadi saya juga sudah menyinggung terkait tema kita pada hari ini, yaitu stop pernikahan usia anak. Nah, perlu kita ketahui bahwa hari ini Forum Anak Kota Tanjung Pinang mengadakan kampanye stop pernikahan usia anak. Nah, jadi Bang, Dek, Aidil, kita bukan hanya podcast saja hari ini. Betul. Nah, tetapi kita juga melakukan sosialisasi stop pernikahan usia anak di webinar. Nah, di aplikasi, salah satu aplikasi. Nah, di situ pesertanya itu dari sekolah-sekolah. Tingkat mana aja Bang? Oh, SMP dan SMA. Nah, kemudian juga kita ada sosialisasi di Radio Republik Indonesia RRI di Kota Tanjung Pinang. Nah, itu terkait pernikahan usia anak. Nah, selain Barusan ya Bang? hari ini, ya barusan juga serentak. Webinar juga sedang berjalan, kita juga sedang Itu berjalan. forum anak semuanya ya Bang Aidil ya? Iya, Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Luar biasa forum. Luar biasa hari ini. Dan saya rasa juga mungkin Forum Anak Kota Tanjung Pinang perdana melakukan kampanye serentak sehari khususnya di daerah Kota Tanjung Pinang. Luar biasa, Mengingat luar pernikahan usia anak itu tinggi Iya. di Kota Tanjung Pinang. Nah, dan juga kita bertiga ini perdana juga menggunakan alat podcast. Alat podcast ini untuk Forum Anak Kota Tanjung Pinang nih. Wah. Luar biasa Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Fasilitasnya lengkap, orang-orangnya aktif. Wah, luar semoga biasa. Nanti mendapatkan perhatian, mendapatkan Mudah-mudahan. juara-juara untuk perlombaan-perlombaan Mudah-mudahan. tingkat nasional maupun tingkat internasional. Alhamdulillah, mudah-mudahan, amin. Kita juga harapkan itu, mudah-mudahan tidak hanya soal prestasi saja, tetapi itu tadi, pernikahan usia anak itu rendah, bahkan tidak ada. No, Amin, zero. amin, amin. Ini PR Aidil untuk menyampaikan ke anak-anaknya, ini juga PR untuk Bang Panji untuk melakukan curhat, sosialisasi melalui Puspaga ya Betul tadi. sekali. Nah, Betul sekali. Oke, kita mungkin agak membahas materi kita hari ini terkait stop pernikahan usia anak dan pembatasan game online. Mungkin kita lebih fokus kepada pernikahan usia anak ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan tentang permainan game online. Tadi ada tentang forum anak. Saya mau ke Aidil dulu. Aidil, forum anak itu sebenarnya apa sebenarnya, Aidil? Forum mana? Nah, jadi sebenarnya secara umum pun saya sebenarnya tahu pasti masyarakat umum tentang forum anak itu apa. Karena udah ada nama forum dan anak. Sebagaimana kita ketahui, forum adalah wadah atau perkumpulan dan organisasi. Sedangkan anak adalah usia anak-anak. Di mana usia anak-anak adalah pada saat masih dalam kandungan sampai umur 18 tahun. Nah, jadi forum anak ialah sebuah organisasi atau perkumpulan yang berusiakan anak-anak dan beranggotakan anak-anak sebagai mana perkumpulan itu sebagai aspirasi masyarakat, aspirasi usia anak, serta dibina langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke. Sebagaimana diteruskan oleh Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan nomor 18 tahun 2019. Serta peran forum anak dalam kehidupan sehari-harinya adalah 2P utamanya. Yaitu apa tuh? pasti penasaran kan? Iya, saya penasaran. 2P-nya itu ialah pelopor dan pelapor. Adapun pelopor ialah maaf saya iya. Kayaknya ini haus nih si Adil. Kedinginan ya. Iya, ngepas. Mungkin ini bisa dikecilin nih sedikit AC-nya nih. Dingin kita nih. Oke, lanjut. Pelopor itu bisa seperti agent of change atau agen perubahan, di mana kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa merubah serta menata masa depan yang lebih baik daripada saat ini. Serta bisa pelopor itu bisa diibaratkan sebagai
orang yang melakukan pertama kali. Oh, kayak percontohan. Oh, oke. Jadi kayak pusat perhatian juga kan nantinya. Mhm. Nah, sedangkan pelapor adalah Kedinginan di Indonesia itu. pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada pihak berwajib. Oh. Serta forum anak juga bisa sebagai perencanaan pembangunan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan di tingkat pemerintahannya. Dan Berarti sekian. luar biasa forum anak ini ya. Dia dibina oleh dinas terkait, tapi yang kelola itu anak-anak. Anak, karena dari anak untuk anak juga, Bang. Oh. Jadi di situ anak belajar juga bagaimana cara memimpin organisasi, bagaimana cara mencari relasi dan komunikasi juga. Oke. Di organisasi forum anak itu apakah anak-anak anak-anak kita, maksudnya mohon maaf ya, kayak normal kita semua, apakah ada teman-teman kita yang memiliki kelebihan khusus Oh, kalau itu di struktur organisasi? di struktur organisasi karena ini berkaitan dengan koordinasi dengan yang lain. Jadi kebanyakan yang normal aja, Bang. Oh, iya. Karena takutnya nanti anak-anak yang lain nggak paham cara bagaimana oke. bahasa Oh. Mengikuti gitu Nah, ya. bahasa, gaya bahasa tapi tangan ada gitu. beberapa ya. Ya. Nah, karena Tapi boleh gabung anak-anak gabung. yang berkebutuhan khusus. Dan kita juga tahun lalu ya kalau nggak salah belajar bagaimana cara komunikasi dengan tangan kan. oh iya, bahasa tubuh lah. Nah, bahasa tubuh itu. Memahami. Oke, luar biasa forum anak tadi. Memang ciri khas forum anak itu harus 2P itu ya tadi ya. Iya. Pelopor Dan dan pelapor. melapor. Jadi contohan dan juga bisa melapor. Iya. Ini melapor apa ini? Melapor tentang pribadi kita kah, atau permasalahan kah, atau seperti apa nih? Permasalahan seperti KDRT kalau di tingkat keluarga, terus kekerasan, Body shaming. body shaming, Bullying di sekolah. ya. Ya, bullying. Hmm. Terus sama Sama banyak. pelecehan seksual Oh, juga. pelecehan seksual. Iya. Saya ini udah mulai dingin, udah lain ya. Kali. Oh, itu loh. Itu forum anak ya. Iya, Bang. Oke.